Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah tugas ya dari dosen pengampu kita bersama, yaitu Bapak Andi Amri. Ya, di sini tugasnya adalah membuat video ya, siklus akuntansi, entah itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Nah, sedangkan kami ya mengambil perusahaan jasa. Oke, di sini ada nama kelompok, yaitu saya, terus ada Hashim dan ada Irsyadul Anam. Dan dengan dosen pengampu Bapak Andi. Oke, di sini kami mengambil sebuah persoalan ya, yaitu dari perusahaan jasa Nyonya Nadia, ya, yang dimana yang diberi nama Salon Nadia. Nah, di bawah ini itu terdapat transaksi-transaksinya ya sebagai berikut ya. Bisa kalian lihat sendiri juga. Oke, untuk penjelasannya itu masing-masing teman-teman kami akan menjelaskan. Oke, silakan untuk Irsyad dimulai terlebih dahulu. Silakan. Transaksi yang terjadi di Salon Nadia sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta rupiah yang diberi nama Salon Nadia. Untuk transaksi yang kedua, pada tanggal lanjut. Tanggal 1 berarti akan terjadi 1 Januari, debit termasuk kas dengan nama akun kas sebesar 90 juta rupiah. Kas. Lanjut. Dan kredit termasuk modal sebesar 90 juta rupiah. Ya. Lanjut transaksi selanjutnya. Transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon senilai 30 juta rupiah dan perlengkapan salon sebesar 5 juta rupiah. Oh ya, maaf, sorry ini tipe 5 juta ya. Yang terjadi untuk debit termasuk peralatan sebesar 30 juta rupiah. Peralatan sebesar 30 juta ya. 30 juta rupiah. Ya, untuk kreditnya. Dan untuk debit lagi termasuk perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Ditaruh di kredit sebesar 5 juta rupiah. Oke, sebesar. Oke. Dan untuk akun yang ketiga adalah kas. Transaksi berikutnya bisa baca dulu. Yang tadi. Ini. Pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta rupiah, dibayar secara tunai sebesar 800.000 rupiah, dan sisanya dibayar secara kredit. Oke, transaksi yang terjadi? Untuk debit termasuk beban sewa. Oke, sebesar 100.000 rupiah. Beban sewa sebesar 100.000 rupiah. 23. Dan untuk kredit. Dan untuk yang pada tanggal 2 Januari, kredit termasuk kas. Berarti ya? Kas, ya. Jadi 35 juta. Sebesar 35 juta rupiah. Oh ya, 35. Transaksi nomor 3. Dan pada transaksi tanggal 3 Januari. Dibacain ulang soalnya dulu. Tanggal 3 Januari. Ya, pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta rupiah, dibayar secara tunai sebesar 800.000 rupiah, dan sisanya dibayar secara kredit. Oke, transaksi yang terjadi. Pada akun itu bernama perlengkapan. Oh, perlengkapan dulu berarti pertama. Perlengkapan termasuk debit sebesar 2 juta rupiah. Ya, lanjut terus transaksi kedua. Dan kredit termasuk kas sebesar 800.000 rupiah. Oke.
833. Dan utang usaha termasuk kredit. Bentar, utang usaha. Kemudian utang usaha termasuk kredit sebesar Rp1.200.000. 1.223.000. Dah. Dan ini transaksi untuk jurnal umum Ya. dan waktunya kami persingkat untuk apa ya? Untuk mempercepat waktu ya. Untuk mempercepat waktu. Ya, jadi ini ya bentuk jurnal umum yang tadi sudah dikerjakan ya. Waktunya kami percepat ya agar mempersingkat waktu juga. Oke. Selanjutnya sekarang kita masuk ke buku besar ya. Setelah tadi sudah mengerjakan transaksi jurnal umum ya. Sekarang kita masuk ke buku besar yang dimana buku besar ini adalah kita ambil akun-akunnya dari bisa dilihat dari keterangan dari jurnal umum juga gitu ya. Oke, baik. Di sini kita bisa menulis tanggalnya tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nanti akan saya taruh transaksinya di sini ya, di samping ya. Di sini di samping ini supaya tidak saya scroll-scroll ke atas. Oke, sini akan terjadi transaksi tanggal 1 dan akunnya itu yang terjadi adalah setoran modal ya. Di mana setoran modal itu setoran modal. Nah, dengan ref ini adalah referensi ya, atau kita tulis jurnal umum 1. Nah, itu di debit ya. Di debit sebesar 90 juta ya. Ini sebagaimana tadi di atas itu ya. Oke. Terus yang kedua itu tanggal 2 itu membeli peralatan ya. Nanti teman-teman semua bisa lihat transaksinya di samping sini. Membeli peralatan. Ya sama, ini referensinya GU-nya 1. Ya, terus kemudian di kredit ya. Kita catat di kredit. Oke, 35 juta. 123. Oke. Oh iya, sebelum itu, nah kalau di posting di buku besar itu dia ada saldo. Berarti kalau misalkan di sini 90 juta ya, berarti di saldo di debitnya kita tulis 90 juta. Supaya nanti bisa kita tambahkan dan bisa kita pengurangkan. Oke, maaf ini kamera saya error. Harus sebentar ya. Oke. Ini gimana cara ngalihinnya? Sorry. Oke, nyala lagi ya. Oke. Nah, terus di sini tanggal 2 itu membeli peralatan dan dia itu di kredit. Nah, berarti ada pengurangan di sini ya. 35 juta dikurang 90 juta. Nah, itu hasilnya adalah Rp 55 juta. 3123. Oke, kita lanjut di transaksi ketiga, tanggal 3. Nah, tanggal 3 itu ya terjadi membeli perlengkapan. Oke. Saya catat di sini. Beli perlengkapan. Oke, ini kecil ya ininya ya. Oke, ini gampang lah nanti saya sering. Sama di sini JU-nya 1. Dan transaksi yang terjadi itu 800.000 ditaruh di kredit. Oke. 800.000 di kredit. Oke, nah karena ini di kredit berarti dikurang ya. 55 juta dikurang 800.000 berapa ya? Ada yang bisa nebak enggak? Ya, kelamaan jawabnya 54 juta ya guys ya. 54.200.000. Oh, guys. Oke, ini ya ini ketutupan kan nih, kelihatan gak di kalian ya? Oke, ini adalah posting buku besar ya. Setelah tadi saya sudah menyusunnya, waktunya saya persingkat agar tidak terlalu lama juga ya. Ini adalah bentuk dari posting buku besar ya. Di sini ada akun kas ya. Tadi akun kas, terus di sini ada akun piutang usaha, ada akun perlengkapan juga, ada akun peralatan, akun utang usaha, akun modal, akun pendapatan jasa ya, akun beban ya. Oke, akun beban. Oke, itu beberapa dari buku besar yang sudah tadi saya kerjakan setelah jurnal umum. Oke, selanjutnya ke akun neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri yang menjelaskan adalah Hashim Abdurrahman. Silakan, Jim.
Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun neraca saldo. Di mana neraca saldo ini, yang pertama itu adalah akun kas. Di mana akun kas ini akan mengambil saldo terakhir dari buku besar sebesar 61.600.000 di sebelah debit. Debit, di debit aja nggak? Iya, Berapa? Sebesar berapa tadi? 61.600.000. 90 berapa? 61. 61 wis. Oh, sorry. Saldo terakhir di Ah ya, sorry, ada kesalahan, aku lupa. 61 juta 600. 600. Oke. Ada kelupaan sedikit. Oke, lanjut. Selanjutnya piutang usaha, di mana kita mengambil juga dari saldo terakhir di buku besar nama akun piutang usaha di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itu perlengkapan usaha, di mana kita juga mengambil dari buku besar saldo terakhir sebesar 7 juta rupiah Di debit di ya? sebelah debit. 3, 1, 2, 3. Ya. Oke. Ini nomor akunnya diisi nggak, Kim? Diisi. Berapa? Yang kas. Akun kas itu nomor akunnya 111. 11. Terus diutang. Piutang usaha nomor akunnya 112. 112. Perlengkapan. Dan perlengkapan nomor akunnya 113. 113. Oke. Untuk mempersingkat waktu juga, seperti ini cara menyusun neraca saldo. Dengan total di debit harus balance dengan kredit sebesar 116.200.000 rupiah. Oke. Oke, setelah tadi ya sudah dijelaskan neraca saldo. Ya, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian ya. Ini mohon maaf ya kalau misalkan videonya banyak potong-potong karena kami juga mempersingkat waktu ya agar tidak terlalu panjang itu durasinya ya. Oke, di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian saldo Nadia ya, periode Januari 2019. Nah, di sini berdasarkan neraca saldo Nadia diketahui data penyesuaian. Nah, data penyesuaian itu yang pertama tanggal 1 perlengkapan salon yang masih ada tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Terus tanggal 2 pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750.000. Dan seterusnya ya. Ini bisa kalian lihat dan bisa kalian baca sendiri. Cara buat transaksi di tabelnya gimana? Oke, pertama di sini kita tulis tanggal 31 Januari. Nah, 2019. Nah, untuk keterangannya yang pertama itu kita tulis beban perlengkapan. Oke. Beban perlengkapan kita tulis pada perlengkapan. Oke. Nah, kalau akun ditaruh di awal udah pasti itu di debit ya, tapi bisa juga sih di kredit. Oke, itu sebesar 5 juta. Oke, RP 5 juta ya. Otomatis di perlengkapan di kreditnya juga sama. 5 juta. Kita cari 5 juta 23 1 2. Oke, lanjut yaitu sama ya. Pada tanggal 31 Januari juga Januari 2019 itu dicatat sebagai piutang bunga. Piutang bunga. Kenapa piutang bunga? Ya dari soalnya bisa kalian lihat sendiri ya. Terus piutang bunga pada pendapatan bunga. Oke, sebentar saya atur dulu. Oke, ini piutang bunga itu udah pasti di debit sebesar 750.000.
bagaimana tertera sudah di atas tuh soal. Ini pun juga sama ya, Rp 750.000 23. Oke, selanjutnya pada tanggal berapa? Sama ya, tanggal 31 Januari juga ya, karena di jurnal penyesuaian yang banyak. Terus itu transaksinya beban penyusutan peralatan. Oke, pada apa? Padamu, tapi bohong. Akumulasi, terus penyusutan peralatan. Siap, siap. Pencatatan ini di mana? Oke, ya pastinya di debit sebesar berapa? Ame sebesar 3 juta ya guys ya. Oke, otomatis di sini juga sebesar 3 juta. 23, 1, 23. Oke. Ini udah mau habis lagi. Oke, ini dia ya. Jurnal penyesuaian, jadi tipe saya itu jurnal penyesuaian yang sudah tadi saya buat ya, dari transaksinya, dan seperti inilah bentukannya ya. Totalnya ada 11.350.000 itu di debit, dan di kreditnya juga sama, itu balance seimbang. Oke, kita lanjut ya ke jurnal berikutnya. Kita lanjut ke jurnal kita lanjut ke neraca lajur ya. Itu akan dijelaskan oleh Hasim. Silakan, Kim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan menyusun neraca lajur. Oke. Di neraca lajur ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu adalah kolom nomor akun, terus ada akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Yang pertama itu adalah akun kas. Lanjut. Untuk di neraca saldonya itu kita tinggal menyalin kembali yang ada di neraca saldo sebelumnya. Di debit sebesar 61.600.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Karena di akun kas tidak ada terdapat soal di AJP-nya, maka kita skip. Oke. Selanjutnya di dalam neraca saldo setelah disesuaikan, di mana itu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jika mana kalau debit bertemu dengan debit itu ditambah. Jika debit bertemu dengan kredit itu dikurang. Di sini neraca saldo debitnya 61 juta, sedangkan di jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka tinggal dipindahkan saja ke neraca saldo setelah disesuaikan. Sebesar 61.600.000 di sebelah debit. Ya, lanjut. Selanjutnya ke laporan laba rugi. Karena kas ini tidak ada, maka kita skip saja. Dan selanjutnya laporan neraca. Mana laporan neraca ini kita juga tinggal memindahkan istilahnya itu di mana laporan neraca ini kita ambil seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan utang usaha dan modal. Selanjutnya laporan neraca. Oke. Di mana laporan neraca ini kita hanya mengambil bagian aktifanya. Yang pertama itu di akun kas itu kita, karena ini kasnya cuma 61 juta, jadi kita memindahkan juga ke debit sebesar 61.600.000.
Nah, lanjut. Udah. Lanjut. Usaha. Di mana kita memasukkan neraca saldo juga itu tinggal menyalin dari neraca saldo sebelumnya sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit. Lanjut. Selanjutnya di jurnal penyesuaian. Untuk di jurnal penyesuaian ini karena utang usaha tidak ada di dalam soal, maka kita skip saja. Oke. Selanjutnya di neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti yang saya bilang tadi, karena tidak ada di jurnal penyesuaian, maka dari neraca saldo tinggal dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit. Untuk di laporan laba rugi itu tidak ada. Itu di skip saja. Selanjutnya laporan neraca. Seperti yang saya bilang tadi, tinggal dimasukkan saja angkanya. Sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit. Selanjutnya, nama akunnya perlengkapan. Di neraca saldo ini, itu tinggal memindahkan saja dari neraca saldo sebelumnya sebesar 7 juta rupiah di sebelah debit. Di jurnal penyesuaiannya, karena tadi di soal ada, itu di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya di neraca saldo setelah disesuaikan. Seperti yang saya bilang tadi, jika debit dan kredit, maka akan dikurangkan. Jadi, di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah. Untuk laba rugi kita skip, karena tidak termasuk ke dalam laporan laba ruginya. Dan untuk laporan neracanya, kita hanya mengambil dari neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit. Selanjutnya, akun peralatan. Di akun peralatan ini kita menyalin lagi sebesar 30 juta rupiah di sebelah debit. Untuk di jurnal penyesuaiannya, kita skip karena tidak terdapat dalam soal. Selanjutnya, neraca saldo setelah disesuaikan. Karena di jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka kita menyalin kembali dari neraca saldo sebesar 30 juta rupiah di sebelah debit. Karena tidak termasuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan neracanya itu sebesar 30 juta rupiah di sebelah debit. Selanjutnya, nama akun utang usaha.
Di mana utang usaha ini kita menyalin dari neraca saldo sebelumnya di sebelah kredit sebesar Rp1.200.000. Kredit ya apa debit? Kredit. Berapa? Rp1.200.000. Ya, kita skip karena tidak terdapat Selanjutnya neraca saldo setelah disesuaikan. Karena jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka kita salin kembali di sebelah kredit sebesar Rp1.200.000. Rp200.000. Selanjutnya di laporan laba rugi, karena tidak terdapat ke dalam akun laba rugi, maka kita skip. Selanjutnya kita memindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan ke laporan neraca sebesar Rp1.200.000 di sebelah kredit. Ya, selanjutnya modal. Nama akunnya modal. Neraca saldonya di sebelah kredit sebesar Rp90 juta. Untuk di jurnal penyesuaiannya kita skip lagi karena tidak terdapat ke dalam soal. Untuk di neraca saldo setelah disesuaikan kita pindahkan saja ke sebelah kredit sebesar Rp90 juta. Untuk laba ruginya kita skip lagi karena tidak terdapat ke dalam laba rugi. Untuk laporan neracanya kita tinggal memindahkan saja sebesar Rp90 juta ke sebelah kredit. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti inilah neraca lajur yang telah dibuat, di mana neraca saldo dengan totalnya Rp116.200.000 dan jurnal penyesuaiannya Rp11.350.000. Dan di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar Rp122.550.000. Dan di laba ruginya itu di debitnya sebesar Rp18.200.000 dan di sebelah kreditnya Rp25.750.000, di mana kredit dan debitnya itu dikurang, maka hasilnya Rp7.550.000. Dan jika di debitnya ditambah Rp18.200.000 ditambah Rp7.550.000, maka hasilnya Rp25.750.000. Dan itu hasilnya akan balance dengan sebelah kredit. Dan untuk laporan neracanya di sebelah debit sebesar Rp104.350.000 dan di sebelah kreditnya Rp96.800.000.
Maka 104 juta dikurang dengan 96.800.000 rupiah, hasilnya akan 7.550.000 rupiah. Dan jika ditambahkan maka hasilnya sama dengan hasil di debit 100 juta 350.000 rupiah, dan hasilnya ini laba. Sekian untuk penyusunan neraca lajur dari saya. Makasih. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan ya, yang dimana laporan keuangan itu ada tiga, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Oke, yang pertama, udah pasti kita akan menghitung dulu yang namanya laporan laba rugi. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, di sini ada pendapatan, ada beban, dan total, totalnya sama laba. Oke, di sini pendapatan jasa. Oke, ini dapatnya dari mana? Kita lihat dari neraca lajur yang sudah tadi dihitung ya, yaitu pendapatan jasanya. Ya anjir, salah pencet gua. Kamu nanya nih. Ini ke sini. Ulang. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangan ya. Gimana laporan keuangan itu ada tiga ya, ada tiga akun, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Gimana di laporan laba rugi itu? Nah, yang pertama kita harus menghitung laporan laba rugi dulu ya, sebelum ke laporan perubahan modal dan laporan neraca. Nah, di sini ada laporan laba rugi ya, ada pendapatan ya, ada totalnya dari pendapatan, terus juga ada beban ya, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik, dan beban telepon, beban perlengkapan. Terus juga total dan labanya. Oke, kita lihat ya, pendapatan jasa. Oke, ini bisa kita lihat laporan laba rugi ini dari neraca lajur yang sudah tadi dihitung ya. Kita lihat laporan neracanya, laporan neraca lajur ya, pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa sebesar 25 juta ya. 25 juta. Mana 25 juta? Tak kelihatan saya nih. Pendapatan jasa. Oh, ini nih pendapatan jasa. 25 juta ya. 25 juta. Oke, laporan laba rugi 25 juta. Siap. Oke. Kita tulis di sini RP 25 juta ya, guys. Oke. Nah, di sini ada pendapatan bunga nih. Pendapatan bunga berapa? Oke, kita lihat lagi pendapatan bunga berapa. Pendapatan bunga di sini. Nih, pendapatan bunga ya, kita lihat di laporan laba ruginya. Ini laporan laba rugi besar 750.000. Oh, ya siap. Kita tulis di sini sebesar 750.000 rupiah. Oke, cukup. Nanti total ya, kalau misalkan kita tambah sebesar berapa ya? Berarti sebesar 25.750.000 ya. Oke, ini dari pendapatan ya, dari pendapatan di laporan laba rugi. Oke, sekarang kita akan masuk ke beban ya. Beban sama, beban kita ambilnya dari neraca lajur juga ya. Kita lihat neraca lajurnya di beban sewa. Beban sewa laporan laba ruginya sebesar 200 ini ya. Ya, kita harus sesuaikan ya, laporan laba rugi tuh ya 200. Oke, kita balik ke sini. Maaf salah. Bentar, ada kesalahan. Oke. Waduh. Sekarang di sini akun beban ya. Setelah kita sudah mendapat kita pindahin laporan laba rugi neraca lajur ke laporan laba rugi. Di sini ada akun-akunnya. Sekarang kita pindahin beban sewa ya. Ini mana tadi sudah dikasih lihat ya, beban sewa itu
kita bisa lihat di sini ada 200.000, 200.000 itu 23. Oke, kemudian beban iklannya tadi itu 1 juta ya, kalau kita ingat 1 juta 23. Terus beban gaji ya, beban gaji tadi, beban gaji itu bisa dikatakan lumayan besar ya, sebesar 7.500.000. Kemudian ada beban listrik dan beban telepon itu sebesar 2.500.000. Nah, kalau misalkan pada nanya ini dapetnya dari mana nih, oke, kita lihat ke neraca lajur sebentar, oke. Nah, ini dia di laporan laba rugi. Sini ada semua ya, tinggal kita pindahin ke laporan laba rugi yang tadi. Oke, kita lanjut ya. Sini ada beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan itu sebesar 5 juta ya. 5 juta. Beban penyusutannya itu kalau kita ingat tadi ada 3 juta ya. 3 juta. Oke, 3 juta. Sebentar. Oke, nah totalnya dari keseluruhan ini semua itu bisa ditotal, bisa ditambahkan sebesar 18.200.000 dan labanya adalah 7.550.000. Oke, ya, ini adalah laporan keuangan dari laporan laba rugi, dan ini hasilnya ya. Oke, karena di sini laporan perubahan modal, kita lanjut ke kawan kita yang menjelaskan, itu Irsyad. Sekarang kita lanjutin ya ke laporan perubahan modal, yang dimana sebelumnya tadi sudah laporan laba rugi. Oke, sekarang akan dijelaskan oleh Irsyad. Silakan, Irsyad. Ya, kita masuk kepada laporan perubahan modal. Yang pertama itu adalah modal awal. Modal awal itu kita pertama 90 juta rupiah. Ya, bentar. 90 juta rupiah. Lanjut. Dan laba bersih itu 7.550.000 rupiah. 7.550.000 rupiah. Lanjut, modal akhirnya. Jadi modal akhir itu modal awal ditambah laba bersih, totalnya menjadi 97.550.000 rupiah. Oke, ini laporan perubahan modal ya, yang dimana seperti ini ya di perusahaan jasa transaksi yang kami buat. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, selanjutnya laporan neraca. Di mana laporan neraca ini terdiri dari aktiva dan pasiva. Di aktiva sendiri itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari beberapa akun. Yang pertama itu akun kas sebesar 61.600.000 rupiah. Selanjutnya piutang usaha sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada piutang bunga sebesar 750.000 rupiah. Dan selanjutnya perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Dari akun-akun tersebut dijumlahkan dan mendapat hasil sebesar 74.300.000 rupiah. 74.300.000 rupiah. Selanjutnya ada aktiva tetap, di mana ada akun peralatan sebesar 30 juta rupiah. 30 juta rupiah.
Dan ada akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Dari hasil tersebut, kita akan mengurangi dan mendapat hasil 27 juta rupiah. Oke, karena dikurangi berarti ini kita harus tutup kurung ya, supaya kita harus tahu nanti. Lanjut, Pasifa. Selanjutnya ke Pasifa. Yang pertama itu ada akun utang usaha sebesar 1.200.000 rupiah. Kita 200 ya? Iya. Ya, lanjut. Ada utang gaji sebesar 2.500.000 rupiah. 2 juta. Oke, lanjut. Dan hutang sewa 100.000 rupiah. Oke, Dan kita menjumlahkan di atas dan mendapat hasil sebesar 3.800.000 rupiah. 3 juta 800. Oke, Dan di Pasifa juga ada modal. Dari modal usaha sebesar 90 juta rupiah. laba Dan labanya 7.550.000 rupiah. 550.000 ya? Yap. Oke, total dari kedua ini. Dan ini total aktifannya sebesar 101.350.000 rupiah. Dan total pasifanya sama 1.350.000 rupiah. Oke, ini ya laporan neraca ya seperti ini dan hasilnya juga balance. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penutup ya. Kita lanjutin transaksinya. Oke, silakan Rizal untuk menjelaskan di akun jurnal penutup. Untuk pertama, di jurnal penutup, kita masukkan akun pendapatan. Yang pertama, pendapatan jasa. Dan kedua, pendapatan bunga. Keduanya masuk di debit untuk pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah. Dan untuk pendapatan bunga sebesar 750.000 rupiah berada di debit. RP 750 ya? Ya. Lalu ikhtisar laba rugi. Bisa kita singkat aja. Itu berada di kredit sebesar 25 juta ditambah 750.000 jadi 25.750.000 rupiah. 25.750.000 rupiah. Jurnal penutup bisa kalian lihat bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke udah mulai. Oke, ini detik-detik terakhir ya. Kita mau terakhir sebelum ke jurnal pembalik, yaitu ada neraca saldo penutup. Yang gimana neraca saldo penutup itu adalah ya sama ya kurang lebih. Di sini ada nama akun, debit dan kredit. Oke. Di sini di neraca saldo penutup kita bisa masukkan yang namanya kas ya. Kas dan ditaruh itu di debit ya, sebesar 61 juta ya 600.
Oke, ini semakin malam tuh semakin semangat ya, walaupun ngantuk ya guys ya. Piutang. Oke, di bawah di sini ada akun piutang usaha ya sebesar dia ditaruh di debit juga ya sebesar 10 juta. 3123. Oke. Selanjutnya di sini ada perlengkapan ya. Kalau kita ingat ya, tadi akun-akun yang tadi ya, perlengkapan. Terus di sini ada piutang bunga ya. Ini neraca saldo yang tadi juga nih sebenarnya. Terus peralatan. Saya isi dulu akun-akunnya supaya mudah ya. Peralatan. Terus saya agak lihat sedikit sebentar. Akumulasi penyusutan peralatan. Terus ada utang usaha. Terus ada akun apa lagi ya? Utang gaji ya, utang gaji, utang sewa, kelebihan sorry. Di mana Pak itu? Utang gaji, utang sewa, terus utang sewa modal ya. Oke. Utang gaji, utang sewa modal. Ini kita hapus ya, karena kebanyakan ini buat tabelnya. Dikasih tutor cara menghapusnya yaitu delete enter raw ya kalau mau hapus. Oke. Dari sini kita lihat di sini perlengkapan itu sebesar 2 juta. Jadi neraca saldo penutup ya kurang lebih tabelnya seperti ini, dan akun dan nomor-nomor akunnya bisa saya isi ya, isi dengan cepat saja. 113, piutang bunga 114, peralatan itu 121, 122, terus 211, 212, 213 sama 311. Oke. Ini adalah tabel bentuk neraca saldo dari penutup. Neraca saldo penutup. Oke. Kita masuk ke segmen terakhir ya. Ya, selanjutnya kita masuk jurnal pembalik, di mana ini adalah jurnal yang terakhir. Adapun jurnal penyesuaian yang perlu dibalik. Jadi jurnal penyesuaian yang dibalik. Ini ada beban dibayar di muka, dicatat metode beban. Pendapatan diterima di muka, dicatat metode pendapatan. Beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Sengaja di jurnal penyesuaian, beban perlengkapan pada perlengkapan. Itu beban perlengkapan sebesar Rp750.000 di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar Rp750.000. 700.000. 750. 50 Dua-duanya Miss, debit juga. Dengan Miss nih. Gaskin terus. Selanjutnya ada piutang bunga pada pendapatan bunga, di mana piutang bunga di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan, di mana beban penyusutan peralatan berada di sebelah debit sebesar Rp100.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya beban gaji pada utang gaji, di mana beban gaji itu di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan utang gaji di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Dan totalnya semua Rp3.350.000 di sebelah debit dan kredit. Maka hasilnya balance.
Selanjutnya itu jurnal pembalik. Yang pertama itu pendapatan bunga pada piutang bunga, di mana di sebelah debit Rp750.000 dan di sebelah kredit Rp750.000. Selanjutnya utang gaji pada beban gaji. Di sebelah debit sebesar Rp2.500.000 dan di sebelah kredit Rp2.500.000. Yang terakhir itu utang sewa pada beban sewa, di mana sebelah debit Rp100.000 dan sebelah kredit sebesar Rp100.000. Dan totalnya sebesar Rp3.350.000 di sebelah debit dan kredit, maka hasilnya balance. Oke, ini dia terakhir dari transaksi yang sudah kami jelaskan dari awal ya, dari jurnal umum, terus buku besar, ya, neraca saldo, jurnal, neraca lajur, dan sampai jurnal pembalik. Ya, inilah dari perusahaan yang sudah kami buat transaksinya, dan hasilnya kita di jurnal pembalik dan di jurnal sebelumnya juga pada balance. Oke, mungkin nanti akan saya tampilkan setiap akun-akun jurnal ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, mungkin hanya itu ya dari kelompok kami yang sudah tadi berapa banyak kami paparkan. Oke, cukup sekian kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin Haji Mama Isan mau ngomong apa? Nah, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Ya, terima kasih. Irsad, mau ngomong Irsad? Ya, saya ngantuk, dia mau tidur. Ya, oke, karena kita selesai udah jam 12 lewat, setengah 1. Oke, itu dari kami ya, perusahaan jasa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.